Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan pada video kali ini saya akan membuat perpindahan dari player ya dengan menggunakan button. Jadi gimana sih caranya kita dapat memindahkan avatar dari si player. Jadi kalau misalnya di game kan biasanya suka ada avatar gitu ya. Oke, di sini saya akan menggunakan ini ya. Jadi dia sedang diam dan kemudian dia sedang ke arah kiri ya. Nah, hanya 5 ini saja yang akan digunakan ya. Jadi ini bentuknya adalah sprite. Kemudian di sini saya gunakan gambar buildings ini dari Bakudas ya, dari Bakudas, saya ambil dari Bakudas. Oke, di sini saya sudah import ya si gambarnya di sini. Jadi yang pertama saya masukkan dulu backgroundnya. Ya, di sini ada backgroundnya. Oke, saya perkecil dulu backgroundnya. Saya sesuaikan. Oke, nah sudah setelah ini. Oke. Di sini ini sudah ada background cloudnya. Nah sekarang terus si playernya ini ya. Nah untuk si playernya sendiri itu saya akan membuat scene baru ya. Jadi yang pertama di sini saya tuh di scene dulu. Cuma di sini saya ganti type-nya, tipenya itu diganti menjadi kinematic body. Jadi ada nanti tuh bakal ada hal-hal terkait fisik yang dapat dilakukan gitu kan untuk si buah player gitu. Makanya di sini saya tambahkannya kinematic body ya. Tapi karena ini 2D maka kinematic body 2D ya, di change. Nah, sudah seperti ini. Kemudian saya masukkan si sprite-nya ini ya, saya perkecil terlebih dahulu. Oke, nah di sini ini kan memang jadinya kelihatannya ada 5 buah sprite ya. Nah di sini kita bisa cuma satu saja, dimana di sini kita ada animation ya. Jadi kita klik yang di samping animation. Horizontal framesnya itu sebanyak berapa gitu ya. Karena ini 5 ya. Tadi kan gambarnya ada 5 ya. Kalau misalnya kita lihat, nah ini kan ada 5, maka di sini kita bagi menjadi 5 buah gitu ya. Nah kalau vertical framesnya masih satu saja karena memang kita cuma punya satu baris ya. Oke, nah ini sudah ada seperti ini ya. Nah, jadi nanti dia bisa pergi kemanapun gitu ya. Oke, kemudian di sini saya akan menambahkan animasi ya. Animasi. Nah, di sini sebenarnya ada beda beberapa. Di sini ada animate sprite, ada animation player ya. Oke, kalau animation yang sprite itu, jadi dia gambarnya itu satu-satu gitu, jadi tidak menyatu seperti yang tadi punya saya gitu. Kalau punya saya kan tadi si gambar playernya tuh ada 5 dalam satu gambar gitu ya. Nah di sini saya menggunakannya itu pakai animation player ya. Create. Nah sudah seperti ini. Nanti bakal muncul di sini bar dari si animationnya gitu ya. Oke, kemudian di sini saya akan coba membuat animation. Misalnya di sini saya klik new animationnya, dia adalah misalnya idle. Jadi ketika dia sedang diem aja, nanti seperti apa. Nah, ketika di pas idle ini, kita kan mau bikin sebuah animation ya. Nah, di sini diklik dulu si sprite ya. Dan nanti akan muncul timeline seperti ini. Ini masih kosong karena memang belum ada apa-apanya. Nah, sehingga di sini tinggal dibuat ya. Jadi framenya itu kita pilih framenya yang mana. Di sini saya pilihnya yang 0 ya. Kemudian di sini ada keyframe. Jadi kita akan mengunci si framenya. Misalnya yang pertama tuh kita kunci dulu. Nah, kemudian di sini misalnya di detik ke nih 0,6 itu misalnya yang yang ini ya, kita kunci lagi. Nah jadi kalau misalnya kita play, berarti ini kan cuma 0,8 ya. Terus kita play, nanti nah hasilnya dia akan
seperti ini gitu. Nah, ini animationnya adalah animation idle ya. Oke. Kemudian di sini saya akan buat lagi satu animation lagi, new lagi, itu adalah ke kiri. Oke kan, ke kiri. Kemudian di sini saya ambil ya yang bagian ini, kita kunci. Nah, kemudian di sini kita kunci. Oke, nah ini sudah ya. Jadi kiri sudah berjalan juga, bisa di sini kita ganti jadi 0,8. Tuh, jadi kalau kita gerakan, nah, terulang. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya tidak terlalu ini apa namanya, tidak terlalu halus, maka kita bisa percepat saja gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan yang kanan ya. Jadi kalau untuk yang kanan tuh kita klik animation dulu, kemudian kita new lagi kanan, kita oke kan. Nah, sebenarnya ini masih sama, cuma di sini nanti kita akan menambahkan rotasi gitu ya. Nah, di sini di transform itu kita rotation. Nah, rotation degree-nya itu di bagian si scale X-nya dikasih minus. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Nanti kita kunci gitu. Nah, dia sudah seperti ini. Nah, berarti untuk yang kiri ini juga kita minusnya hilangkan dulu, kemudian kita kunci ya. Sama di bagian idle sudah seperti ini gitu. Jadi ini kanan seperti ini, kiri seperti ini gitu ya. Jadi mudah. Jadi kita tinggal gunakan scale, jadi merotasinya secara flip ya. Kalau rotation degree itu dia lebih ke arah memutar, tapi kalau kita gunakan untuk flip itu bisa pakai scale gitu, ditambahkan minus di depannya gitu ya. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan collision juga di sini. Oke, nah collision ini untuk apa? Jadi ini untuk mendeteksi fisik dari si layernya gitu ya. Jadi kita tambahkan collision shape 2D. Nah, di si shape-nya ini kita bisa pilih mau kapsul atau apa, tapi di sini saya gunakan kapsul ya. Nah, dia udah ada nih kecil seperti ini gitu. Nah, ini sebenarnya bisa diatur ukurannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Tuh. Ya, nah kalau sudah kita save dan di sini saya misalnya adalah player ya. Oke, save saja. Oke. Nah, dia sudah seperti ini. Terus sekarang kita akan mencoba untuk membuat perpindahan atau pergerakan dari si player tadi ya di sini. Oke, jadi di sini yang pertama kita kan sudah menyimpan yang bagian si player scene ini ya. Jadi player scene ini kita drag masuk sini. Nah, ini sudah ada, tapi jangan lupa backgroundnya harus di paling atas. Nah, itu ini sudah ada ya. Tuh, kalau kita lihat ini dia sudah ada. Kemudian kita akan menambahkan buildings ya. Oke, buildings ini di atasnya juga. Nah, di sini sama seperti misalkan ini kebanyakan ya. Jadi kita bisa nah kayak gini ya. Tuh. Ya. Jadi kita bisa memilih gitu. Buildingnya mau yang mana ya. Oke, misal saya mau yang bagian ini aja. Oke. Misal seperti ini, saya duplikat edit coba ini udah gini ya. Oke, misalnya seperti ini. Ini agak ini misalnya
Oke, kemudian di sini misalnya itu kan dia tuh mau kalau sini kan tembok sorry rumah ya, jadi dia tuh nggak bisa nembus harusnya gitu ya. Oke, tapi di sini saya mau mencoba dulu untuk bagaimana sih caranya supaya si player ini bisa berjalan gitu ya. Oke, di sini di bagian si player kita akan membuat sebuah script ya. Jadi kita new script terlebih dahulu. Terus di sini misal saya simpan di bagian script. Ini adalah gerak player misalnya namanya. Oke, saya open. Oke, kemudian di create. Nah, ini sudah ada seperti ini. Oke, oh sorry, saya detach lagi ya. Jadi di node ini salah ini. Oke, kita di bagian script lagi. Player. Oke, open, create. Oke, di sini sudah ada. Oke, grammatic body 2D kita hapus dulu ya biar lebih rapi. Oke, di sini saya kasih tambahin jadi var velocity itu adalah vektor 2.0 gitu. Oke, jadi nanti velocity ini digunakannya untuk apa? Dia itu untuk bergeraknya gitu ya. Jadi kita akan buat sebuah vektor baru ya. Jadi kalau misalnya di game tuh dia kan bentuknya tuh setiap jadi hitungannya itu jadi sebuah layar itu bentuknya adalah vektor. Kalau vektor 2 itu adalah 2 dimensi, kalau vektor 3 berarti itu untuk 3 dimensi. Jadi kalau vektor 2 itu dia adalah X sama Y gitu. Nah, velocity ini jadi kita akan menyiapkan sebuah vektor 2 ya, yang dimana isinya nih masih kosong gitu. Nah, nanti tuh fungsinya buat apa vektor 2 ini? Vektor 2 ini dia untuk menyimpan si posisi ya, jadi position dari si player atau avatarnya punya kita gitu ya. Oke, di sini ketika ready ya, kita akan coba terlebih dahulu ngeplay si animationnya ya. Jadi gini, di sini saya panggil animation player yang ambil dari sini. Jadi kalau misalnya namanya di sini udah beda, berarti panggil yang beda gitu ya. Jadi karena saya nggak diubah, jadi masih animation player. Di sini saya klik play. Nah, di sini nanti kalau misalnya ketika klik play itu langsung muncul gitu ya, ada yang idle kanan kiri. Karena ketika mulai itu pastinya idle ya, jadi belum gimana. Nah, kita coba dulu ya. Ini pas player ya. Nah, ini sudah bergerak. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau misalnya tadi itu pas belum kita kasih animation ya di play, dia belum gerak tuh ya. Jadi masih ketika si sprite terakhir yang kita pakai itu kan kita ngedit yang kiri kanan ya, yang kiri. Jadi dia pastinya bakal kayak gini gitu ya. Jadi kita gunakan animation player. Nah, oke, ini save. Nah, nanti pas di bagian sini ya, ketika kita save ya, misalnya ini tuh adalah game. Oke, ketika misalnya kita save dan kita running, nah, dia sudah mengikuti apa yang ada di si player gitu ya. Karena ini kita tadi ngedrag si scene dari si player, jadi makanya kenapa dia akan mengikuti apa yang dilakukan di scene player ya. Makanya kita kasih scriptnya di scene player gitu ya. Oke, kita close. Di sini kita balik lagi ke si player dan ke kodenya. Di sini kita akan bikin sebuah function. Ini function untuk fisiknya ya, fisik proses delta. Oke, yang pertama di sini saya bikin variabel dulu, namanya ada misalnya input vektor. Oke, nah di sini adalah vektor 2.0 juga. Oke, kemudian jadi di sini misalnya input vektornya itu
Yang pertama input vektor X ya, itu misalnya diisi oleh input dot get action string. Nah, di sini kan ada UI-nya ya. Kita cari yang UI right. Nah, ini dikurangi input dot get action string yang UI left. Oke. Nah, jadi vektor X itu dia hanya dia hanya memberikan jadi dia cuma punya pilihan itu adalah UI right sama UI right sama UI left ini untuk apa? Jadi ini tuh untuk menggerakkan si avatarnya punya kita ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, terus kemudian kita kopas aja di bagian sini. Kita kopas, kemudian kita paste. Di sini kita ganti karena kita butuh yang Y juga, kita ganti dengan Y. Ini kita ganti berarti UI down. UI down dan UI up. Gitu ya. Nah, oke. Kemudian di sini kita tulis kembali jadi input vektor itu sama dengan input vektor normalize. Gitu ya. Jadi kita akan menormalkan terlebih dahulu si input vektornya ya. Jadi dia cuma punya satu. Nah, sekarang kita gunakan velocity yang tadi kita buat. Jadi velocity yang sama dengan adalah velocity dot move toward, di dalamnya itu adalah input vektor. Oke, nah dikali, jadi ini adalah kecepatannya itu dia berapa gitu perpindahannya. Misalnya di sini kita kali 200 misalnya ya. Terus koma. Nah, untuk C-nya misalnya di sini adalah 200 kali delta. Kayak delta itu adalah waktu ya, waktu di game, jadi itu sangat sedikit sekali, jadi sangat cepat nantinya kalau misalnya kita nantinya itu bakal lambat kalau misalnya kita tidak menggunakan yang delta itu. Terus di sini kita tambahkan velocity itu adalah move and slide dari si velocity gitu ya. Nah, ini udah. Terus sebenarnya ini sudah cuma jadi dia bisa tapi menggunakan ini apa namanya, menggunakan keyboard gitu ya. Jadi bukan menggunakan button. Nah, sekarang gimana caranya supaya bisa menggunakan button gitu. Nah, kita balik lagi ke si game. Kemudian ketika di si game itu yang pertama itu kita akan menambahkan button ya, yang touch button. Boleh. Nah, kita add child node, terus touch screen button. Ini misalnya di bagian UI, cuma saya belum kopas. Nah, saya harus kopas terlebih dahulu dari gamenya saya. Oke, misal ini simpan di UI aja lah. Oke. Ini ya. Jadi di sini itu ketika normal dikasih ini.
Kita kecil terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya mau itu berarti misalnya rotasi 90 derajat misalnya ya. Terus ini ini berarti misalnya kanan, ini adalah kiri. Oke. Nah, di sininya berarti dia transformnya diganti juga ya, misalnya jadi 10. Gitu. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, lalu selanjutnya seperti apa? Ini sangat mudah. Jadi di sini di bagian sini ada action ya. Jadi kita tinggal tambahkan kalau misalnya dia ke kiri maka UI left. Kalau dia ke kanan maka dia adalah UI right. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita running, nah dia sudah ke kanan dan ke kiri gitu. Nah, kalau misalnya terlalu lambat, kita bisa di sini di bagian yang 200 ini, atau kalau enggak kita buat di sini sebuah variabel namanya misalnya speed, misalnya 300 gitu. Jadi di sini tinggal dikalikan dengan speed. Ya. Oke, jadi nanti kita tinggal running. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk yang atas sama bawah gimana? Dia masih sama, jadi pakai up sama down juga gitu ya. Jadi misalnya kita klik lagi ke sini, nah ini untuk up, misalnya yang ini untuk down. Berarti yang ini UI down, yang ini adalah UI up. Nah, sekarang tuh dia sudah ke atas ke bawah ya. Cuma memang kita di sini belum dibatasin ya seperti apa. Oke, saya akan lanjutkan di video selanjutnya adalah bagaimana cara membatasi jadi supaya dia ketika bergerak tidak kelewatan seperti ini ya. Dan ketika misalnya dia nabrak rumah pun dia nggak nabrak. Ini kan masih nabrak ya. Nah, kemudian nanti bagaimana kalau misalnya ketika kanan ke kiri itu si animasinya berubah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.